Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Ulangan. Ini baru tema yang ke-6 ya. Kita akan bicara pasal 8. Tapi kita akan baca dulu Ulangan yang pasal 29 ayat 2 dan 4. Dan saya memberikan judul tema kita ini adalah memberi makna dalam terhadap perbuatan Tuhan, khususnya perjalanan Israel yang 40 tahun ini. Coba dulu kita lihat ya, apa artinya memberi makna ya. Mari kita melihat dulu Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-2 dan 4. Saya baca ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi, nah ini perhatikan ya, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Jadi kalau orang Israel mengalami perjalanan selama 40 tahun dan tidak mengerti, tidak memberi makna terhadap perjalanan itu, tidak mendapat akal budi atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar, maka perbuatan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun bagi Israel itu menjadi tanpa makna, sia-sia, yang gak ada artinya. Jadi perihal memberi makna terhadap perbuatan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, wah itu sangat penting sekali. Itu artinya kita mendapatkan hikmat Tuhan untuk mengerti, sebenarnya Tuhan ini berbuat begini dalam hidupku, apa ini artinya? Begitulah, banyak orang kan Kristen tanya-tanya, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok Tuhan rancang hidupku begini? Kok pengaturannya seperti ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang begitu adalah karena orang itu belum memahami atau mendapat makna daripada seluruh pengalaman hidupnya. Ini sangat penting memberi makna ini supaya kita mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita memahami dan akhirnya bisa bersyukur, bahkan memuji Tuhan ya. Walaupun memang kadang-kadang ada kejadian-kejadian kita belum ngerti saat itu. Dia butuh waktu. Ya, saya beri contoh lah, waktu bapak saya meninggal tahun 91, saya belum menikah. Padahal karena saya anak laki-laki satu-satunya, saya berharap dia ya menyenangkan orang tua lah. Apalagi kalau orang Batak itu kalau belum punya ya istilahnya kayak panggoaran begitu ya, nama cucu laki-laki, cucu dari laki-laki begitu. Itu ya suatu kekurangan lah. Saya tidak ngerti kenapa bapak saya meninggal tahun 91. Saya menikah baru tahun 95. Tapi pada waktu itu saya nggak ngerti ya. Wah, nangis lama saya berapa bulan itu, 3 bulan nangisnya. Pelan-pelan ya, nggak bisa dikeluarin semua. Baru setelah tahun-tahun berikut ya makin saya mengerti. Oh, itu rupanya perbuatan Tuhan itu. Saya mendapat makna. Saya memahami, saya punya mata melihat, diberikan mata untuk melihat. Ya, sangat penting sekali. Saya beri contoh satu lagi ya, ini dalam dunia keilmuan lah ya. Itu Newton yang menemukan gaya gravitasi itu, gaya tarik bumi itu konon katanya waktu itu dia sedang duduk melihat ada buah jatuh. Dan dia mulai bertanya-tanya karena dia Newton ini seorang ilmuwan yang luar biasa nih, asal Inggris ya. Saya yakin ada banyak orang sebelum Newton itu, bahkan mungkin ribuan orang melihat buah jatuh. Tapi tidak memberi makna terhadap peristiwa itu. Sehingga ya tidak menemukan apa-apa. Barangkali ada orang yang buah jatuh, ambil aja makan. Tapi Newton mikir dia, kok buah ini jatuh? Ada apa?
Nah, dia mulai berpikir lagi ya, keilmuannya itu memang apa, dia pikir ini pasti ada yang tarik. Tapi siapa yang tarik? Nggak ada tangan kok. Nah, akhirnya sampai dia kepada kesimpulan itu bumi yang menarik katanya. Dan bahkan kemudian bisa diketahui berapa gaya yang menariknya itu. 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, ini kan luar biasa. Terjadi revolusioner ya. Revolusi lah dalam ilmu keilmuan ya. Saya juga masih belajar itu mekanika Newton waktu belajar teknik sipil. Masih belajar dia ilmu itu ya. Jadi kenapa bedanya nggak Newton dengan orang-orang sebelumnya yang melihat buah jatuh? Bedanya begini, yang ribuan orang barangkali yang melihat buah jatuh sebelum Newton nggak memberi makna apa-apa terhadap jatuhnya buah itu. Tapi Newton memberikan makna bahwa bahwa bumi lah yang menarik buah itu jatuh. Nah, ini dia. Dalam perjalanan kita menjadi orang mengikut Tuhan itu ya begitu. Kalau tidak tahu maknanya, apa yang terjadi dalam hidup saya, apa maksud Tuhan, itu kita repot ya. Kita mintalah hikmat Tuhan. Nah, inilah makanya kitab Ulangan itu bukan kitab yang mengulang yang lalu-lalu, enggak. Kitab ini memberi penjelasan, memberi makna kepada generasi kedua agar mengerti perbuatan Tuhan. Maksudnya apa? Supaya dipersiapkan dia masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi kitab inilah saya bilang kitab yang paling banyak dikutip oleh perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru. Ya, bahkan Yesus sendiri nanti kita lihat ya, mengutip dari ayat ini. Nah, mari kita melihat dulu ada 3 hal ya setidaknya di pasal 8 ini yang kita akan bahas. Yaitu di ayat 2 ini yang mengatakan ingatlah ya. Kemudian bagian kedua kita akan belajar prinsip yang sangat general yang Yesus ketika datang iblis mencobai, dia nyampaikan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Kemudian yang ketiga kita juga melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan peringatan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita melihat dulu secara umum prinsip, karena ini seringkali disalahpahami ya. Dalam 1 Timotius 1:4 itu dikatakan oikonomia Elohim itu adanya di dalam iman. Artinya oikonomia itu kita tahu oikos dengan nomos. Oikos itu rumah, kerumah tanggaan, nomos itu aturan-aturan hukum ya. Jadi artinya kalau digabung nih oikonomia ini, istilah Yunani ini berarti pengelolaan kerumah tanggaan Elohim adanya di dalam iman. Artinya dalam setiap zaman atau dalam setiap dispensasi Elohim mengatur rumah tangganya supaya umatnya beriman. Misalnya dalam dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Musa juga ya, itu iman. Jangan salah. Jadi ketika perjanjian Tuhan Yahweh membuat suatu perjanjian dengan Israel dengan diperantarai Musa, itu perjanjian itu ada yang sifatnya vertikal, yaitu relasional atau relationship, bahwa Yahweh berharap Israel itu takut akan Yahweh, mengasihi. Makanya hukum Taurat itu juga yang utama itu kasih ya. Kemudian yang beriman kasih, takut akan Tuhan, ke arahnya vertikal. Barulah Yahweh memberikan hukum-hukumnya untuk ditaati sebagai ekspresi dari iman, daripada kasih kepada Yahweh itu. Ekspresi daripada takut akan Yahweh itu adalah mentaati aturan-aturan. Jadi jangan salah bahwa seolah-olah kalau orang beriman di zaman orang kudus di dalam zaman perjanjian lama itu adalah orang-orang yang beriman juga, bukan orang-orang yang hanya secara taat ritual itu legalistik kayak orang Farisi ahli Taurat. Enggak begitu. Jadi tetap Yahweh berharap engkau takut akan aku, engkau mengasihi ya. Makanya kasihilah Yahweh Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya, itu dulu vertikal. Baru di sini ada aturan-aturan 10 hukum Tuhan ya. Nah, mari kita masuk ke ayat 2 lah ya. Ayat 2 ini mengatakan begini.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saya pakai Elia. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah ini dia memberi makna ini. Ya, kita ulangan beri makna kepada perjalanan yang 40 tahun itu. Apa maknanya? Dengan maksud satu, merendahkan hatimu. Kedua, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Nah, inilah dia maknanya kenapa Tuhan memimpin Israel itu berjalan. Tadinya kan dia berjalan kalau dari Mesir ke Kades Barnea, tempat 12 pengintai itu, kalau jalan lurus begitu barangkali hanya 3-6 bulan sampai. Tapi Yahweh sengaja putar dia ke Gunung Sinai dulu, 10 bulan di sini, baru dia jalan ke sana. Ya. Jadi perjalanan yang 40 tahun ya, tambah 38 tahun itu, khusus untuk generasi kedua ya jadinya 40 tahun, karena generasi pertamanya banyak yang mati juga setelah 2 tahun setelah di Kades Barnea. Jadi seluruh perjalanan yang 40 tahun itu Yahweh detail atur apa yang terjadi. Kadang-kadang kurang makan, kadang-kadang kurang air, kadang-kadang kekeringan atau mengalami makanan pun hanya mana saja, ya. Banyaklah mengalami kejadian demi kejadian itu ada artinya. Ada maksud Yahweh di situ, bukan kejadian itu kebetulan aja, ya, enggak kebetulan. Kalaupun datang ular, misalnya orang Israel pernah bersungut-sungut, datang ular, magut dia, itu enggak kebetulan. Ada artinya setiap kejadian itu yang diatur Yahweh, karena pengaturan Bapa di sorga itu terhadap kejadian-kejadian yang alamiah ini, itu sangat detail. Bahkan Alkitab bilang, perjanjian baru bilang, burung jatuh pun ke dalam. Burung jatuh itu suatu peristiwa yang kita nggak peduli kan, mau jatuh kayak mau apa kayak itu burung. Tapi itu adalah tidak terjadi di luar kehendak Bapa, artinya di dalam kehendak Bapa semua. Jadi bisa dipastikan bahwa seluruh kejadian-kejadian yang selama 40 tahun itu bagi orang Israel itu diatur secara sangat detail oleh Yahweh. Begitu juga kita, dalam kehidupan kita diatur secara sangat detail. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung. Ya, jadi sangat detail dan ada maksudnya. Nah, kalau kasus Israel ini, maksudnya yang pertama tadi merendahkan hatimu. Nah, ya. Kedua, mencobai supaya mengetahui yang dalam hatimu ada apa. Atau kita langsung terangkan dalam hidup kita. Selama kita mengikut Tuhan juga kan mengalami kan masa-masa padang gurun, atau mungkin sampai sekarang masih. Apa maksudnya ini Tuhan? Mengalami masalah demi masalah. Yang enggak masalah ekonomi, yang enggak masalah rumah tangga, yang enggak masalah pribadi, bahkan penyakit macam-macam, masalah melulu. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya merendahkan hati kita, supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Itu karena kalau enggak begitu diberkati terus, misalnya dalam arti senang ya berkat itu enggak. Ini sebenarnya mengalami kesusahan itu pun berkat, karena maksudnya ini merendahkan hati, mencobai supaya nanti dikatakan di sini pada akhirnya berbuat baik. Pasal 8 ayat 16 ya. Coba lihat, perhatikan ini. Saya baca ya ayat 16 ya. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ini hanya, perhatian, untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Jadi itu pun berkat. Kalau saudara dan saya kena masalah terus menerus, hari lepas hari, masalah demi masalah, nggak rumah tangga, nggak ke keluarga, nggak bahkan sakit penyakit barangkali, apapun juga. Itu maksudnya merendahkan kita dan menguji apa yang dalam kita,
akhirnya itu berbuat baik. Jadi itu berkat. Jadi jangan bilang masalah itu sial. Enggak, itu berkat itu, ya. Kita yang mengikut Tuhan ini, yang sedang diproses Tuhan itu, dihantam masalah ini sebagainya, berkat itu. Ya, dalam dunia kekristenan, kalau orang bersaksi, aku diberkati Tuhan, dia ngomong apa? Pasti dia ngomongnya yang enak-enak. Oh, saya diberkati, dapat ABC saya lancar, ya. Saya diberkati, keluarga saya nggak banyak masalah, anak-anak nurut, ya kan? Saya diberkati dan begini-begitulah, yang baik lah. Berarti dia belum memahami makna daripada semua pengaturan Tuhan ini. Kalau orang dia memahami makna daripada pengaturan Tuhan dalam hidupnya, makna perjalanan hidupnya, kalau dia tahu, dia akan mengatakan begini, puji Tuhan, semua baik. Nah, itu ada lagunya tuh ya. Semua baik, apapun juga yang menimpa aku, baik. Kenapa? Karena maksudnya merendahkan aku. Kedua, mencobai hatiku, apa yang ada dalam hati, apakah saya mentaati Tuhan atau tidak. Karena orang itu ketahuan hatinya kalau dia mengalami kesusahan. Kalau mengalami kesenangan, nggak ketahuan. Memang semua orang ya haleluya. Maaf kalau saya bilang pencuri juga, kalau dia mendapat barang curian, dia barangkali bersorak-sorai lah gitu kan. Kalau orang Kristen dapat yang enak terus bersorak-sorai, ketika dapat masalah dia kalau orang bilang haleluya ya, kalau kena masalah, itu berarti dia belum memahami makna, belum memberi makna dengan benar ya terhadap pengalaman dia. Jadi ini lagi hujan ya, semoga suara saya nggak terganggu ya. Jadi kalau kita diberi hikmat, ini makanya penting kita berdoa dalam kehidupan kita. Tuhan, berikanlah aku hikmat-Mu. Berikanlah aku matamu, dalam arti aku bisa melihat semua perkara ini seperti yang Kau sendiri melihat. Barulah aku bisa memberikan makna, ya, mengerti, ya. Itu ayat 2. Berikut ayat ayat ketiga. Ini perhatikan ini ya. Saya baca ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau paham. Ini mau dikasih pemahaman ini sama Tuhan. Nah, ini penting sekali. Apa pemahaman itu? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah pemahaman yang sangat-sangat penting yang dikutip oleh Yesus ketika dia diserang oleh iblis. Apa makna itu? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Artinya, manusia punya kebutuhan 2. Pertama firman, kedua roti. Mana dulu yang harus dicari nih? Udah jelas ya, Alkitab bilang cari dahulu kerajaan sorga, firman. Baru cari roti. Bukannya salah cari roti, tapi kalau cari roti diutamakan daripada cari firman, ini problema ya. Kalau saya beri contoh di perjanjian lama ini, Elimelek, kita perut itu tahu ya. Elimelek itu punya istri namanya Naomi. Naomi itu mereka punya 2 anak, namanya Kilion dan Mahlon. Namanya emang lucu-lucu ya. Elimelek ini di Efrata itu dia termasuk terkenal lah. Karena setelah Naomi 10 tahun di Moab, datang suatu kota bisa gempar. Berarti dia orang yang cukup dikenal, keluarga Elimelek ini. Dan cukup juga punya roti lah sebenarnya. Tapi si Elimelek ini sebagai kepala rumah tangga, ketika pada waktu itu Israel mengalami kelaparan lah katakan ya.
Elimelek membawa keluarganya ke Moab. Padahal Alkitab bilang, Mazmur 37, diamlah di negeri, berlakulah setia. Kalau orang Israel itu dia harus diam di tanah perjanjian, karena di sanalah Tuhan menaruh namanya, di sanalah Tuhan berkarya, di sanalah Tuhan memelihara umat dan sebagainya. Jadi kalau Elimelek itu keluar dia ke daerah Moab, itu melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dia mengutamakan roti, tidak mengutamakan firman. Nah, akibatnya kita tahu Elimeleknya mati, Mahlon dan Kilionnya pun melakukan pelanggaran, kawin dengan perempuan Moab. Padahal orang Israel tidak boleh kawin dengan bangsa kafir kalau mereka itu. Dan akhirnya Mahlon dan Kilion pun mati, tinggallah Naomi. Untunglah Naomi punya mantu bagus, ya Orpa dan Rut. Ya akhirnya Naomi bilang, aku mau pulang setelah tahu katanya Israel itu sudah ada roti di sana. Memang ini keluarga jadi fokusnya roti. Fokusnya keluarga Elimelek ini termasuk Naominya juga roti itu. Untunglah ada si Rut yang tidak mau meninggalkan Naomi. Kalau Orpa setelah disuruh pergi, ya dia Orpa mau. Karena Rut ini, kalau Rut terbalik, Rut itu kebalikan dari Elimelek. Rut ini, ya tentu sebagai keluarga di sana, dia Rut itu diajarkan juga kan tentang Yahweh, tentang perjanjiannya, tentang hukum-hukumnya. Sehingga si Rut ini juga jadi percayalah kepada Yahweh kan. Terus Rut bilang, di mana engkau ada, di situ aku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Dia ngomong kepada mertuanya begitu. Padahal Rut itu kalau dia datang ke tanah Israel, wah bahaya itu. Kalau bangsa kafir masuk ke orang Israel itu, strata sosial orang Israel itu imam besar, imam-imam, Lewi, orang kaya, pedagang. Ujung-ujungnya terakhir itu ada bagian yang terakhir itu pelacur, pemungut cukai. Di bawahnya itulah baru bangsa kafir. Nomor 6 atau nomor 7. Jadi Rut itu ya kayak anjing. Memang begitu, Yesus juga bilang itu kok. Perempuan Syro-Fenisia itu dipandang anjing. Nggak pantas itu roti kasih untuk anak-anak, kasih ke anjing. Jadi Rut ini, tapi Rut itu bilang, itu dari perkataan Boas ya. Tuhan memberikan kepadamu upah. Kepadanya, kepada Yahweh engkau berlindung. Jadi Rut ini mengutamakan firman, ya aku mau berlindung kepada Yahweh. Walaupun secara roti, itu sangat berbahaya. Enggak besar kemungkinan tidak ada orang mau ngawinin Rut. Cari kerja pun susah, kawin pun hampir enggak mungkin. Untunglah ada hukum penebusan itu. Akhirnya Boas ini ngambil, karena Elimelek dianggap manusia gagal gitu. Dari Boas inilah keturunan, dari Boas inilah ambil si Rut. Boas itu udah tua ya. Akhirnya dia punya anak namanya Obed punya anak namanya Isai punya anak namanya Daud. Dahsyat saudaraku kalau orang seperti Rut mengutamakan firman Tuhan daripada roti. Dia menjadi suatu perempuan selain Rahab ya. Kalau saudara di kitab Matius tuh yang menurunkan Mesias itu, Rut termasuk di situ. Bangsa kafir, perempuan kafir, janda lagi. Ya. Tapi karena dia mengutamakan firman Tuhan, dia diangkat Tuhan begitu. Sebaliknya Elimelek hancur hidupnya, gagal dia menjadi manusia, jadi laki-laki. Gagal dia. Karena apa? Karena mengutamakan roti dan bukan firman. Ini apa ini? Cari firman gimana? Apa jadi pendeta? Salah ini udah. Cari firman itu cari Tuhan. Tuhan di mana? Dalam batin. Jadi utamakanlah. Bangun tidur utamakanlah memuji menyembah Tuhan, dan benar-benar memang ya itu tapi soal hati lah ya. Udah kita nggak usah bicara terlalu jauh lah, tapi artinya Tuhan lah nanti yang menilai apakah kita ini mengutamakan batiniah kita daripada lahiriah kita ini nanti lah. Oke lah. Poin yang ketiga saya mau bicara ini, pemeliharaan Tuhan, ayat 4. Coba perhatikan ya, saya baca ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk
di tubuhmu selama 40 tahun itu ya. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya. Perhatikan, ini artinya dalam kita beri makna ya. Dalam kehidupan kita itu Tuhan memelihara kita. Ini yang harus kita imani dan kita lihat itu. Jangan pula kalau udah bersungut itu tanda kita nggak percaya. Bukan nggak percaya, nggak melihat bahwa Tuhan pelihara kita. Faktanya, realitanya, Tuhan pelihara umatnya. Itu fakta. Apakah umatnya bisa melihat pemeliharaan Tuhan atau tidak? Itu perkara yang lain. Makanya dari antara generasi pertama itu, Joshua dengan Kaleb, dia yang punya hati yang melihat. Ini yang lain ini 10 pengintai dan yang 600.000 tentara ini nggak lihat pemeliharaan Tuhan. Makanya mereka bilang, ini tentaranya besar-besar ya, kotanya berkubu sampai ke langit dan macam-macam. Bersungut-sungutlah mereka, berontaklah mereka. Ini kenapa? Karena tidak melihat pemeliharaan Tuhan. Oh, dahsyat loh Bapak Saudara. Kalau orang melihat pemeliharaan Tuhan, ya enggak takut lagi lah hidupnya, enggak khawatir, enggak gelisah, enggak stres. Kan banyak orang stres. Aduh, kebutuhanku begini, aduh. Itu karena enggak lihat pemeliharaan Tuhan. Ya. Kalau dia melihat pemeliharaan Tuhan, luar biasa lah ya. Tenanglah ya. Hidupnya tenang, damai, ikut Tuhan terus ya. Utamakan firman Tuhan, cari Tuhan. Utamakan cari Tuhan yang di dalam batin ya, Tuhan dalam batin itu, diutamakan itu. Jangan sok-sok nyogoknya, saya menyinggung juga lah ya, karena banyak pengajaran perpuluhan apa semua supaya Tuhan pelihara kamu, supaya kau jangan ada balalang pelahap dan so. Saya mau ngomong lah ya. Ya orang-orang jangan suka nyogok-nyogok Tuhan lah ya. Tuhan itu baik. Dia pelihara hidupmu, hidupku juga. Bukan karena kita ngasih nyogok-nyogok perpuluhan seperti kata pendeta begini harus bayar begini. Enggak. Tuhan pelihara kok, faktanya, realitanya. Kalau kita anaknya, Tuhan pelihara. Dia pelihara kita bukan karena kita nyogok dia ngasih duit sama denominasi ini atau perpuluhan atau buah sulung, maka dia memelihara kita, bukan. Faktanya dia memelihara kita karena dia telah memilih kita untuk menjadi umatnya. Dia punya perjanjian untuk memelihara kita. Karena kasihnya kepada kita, dia pelihara kita. Itu faktanya. Banyak orang ngomong-ngomong jadi kalau kau mau dipelihara Tuhan, kalau kau mau diberkati, kalau kau mau dibayar perpuluhan begini, itu tipu. Itu dusta, bohong. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba duit. Kenapa? Yung ngomong khotbah-khotbahnya ujung-ujungnya duit melulu. Itu apa? Jadi faktanya kalau kita punya mata melihat ya, maka itu faktanya Tuhan pelihara hidup kita. Sama seperti dia pelihara Israel selama 40 tahun itu di padang gurun. Tuhan pelihara. Kenapa Tuhan pelihara Israel? Apa karena dia ngasih perpuluhan atau dia ngasih buah sulung lah macam-macam? Bagaimana mau ngasih lagi perpuluhan orang masih padang gurun begitu? Mananya datang dari atas, dia makan, minum, dia juga pukul batu bisa keluar air dari situ. Ya, jangan ini pengotbah tipu-tipu lah ya. Jangan tipu-tipu lah ya. Tobatlah kalian ya. Bicara jangan tipu-tipu. Nanti kita akan menghadap pengadilan Kristus, akan mempertanggungjawabkan hati kita maupun pengajaran kita. Makanya Paulus kasih nasihat sama Timotius, awasi dirimu. Hatimu itu terutama awasi dulu, baru awasi ajaranmu ya. Oke lah, kesimpulannya apa ini? Memberi makna ini. Simpulannya, mari kita minta mata untuk melihat. Ini pun minta aja lah, minta telinga untuk mendengar, minta hati untuk bisa memahami. Memahami apa? Memahami seluruh perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab kalau kita nggak bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat, kalau kita nggak punya hati yang bisa memahami jalan-jalan Tuhan itu,
Akibatnya kita bersungut-sungut, berontak, protes sama Tuhan. Ya, macam bahkan kadang-kadang ngajarin yang enggak. Kita bilang kalau kau mau diberkati beri perpuluhan. Itu berarti orang itu pun enggak ngerti. Enggak ngerti bahwa Tuhan itu faktanya memelihara umatnya. Tapi orang Kristen banyak yang ketipu loh. Perkataan dusta itu dia banyak percaya. Barangkali yang mengucapkan itu orang terkenal kali ya dalam dunia kekristenan ya. Barangkali ya, dosen saya termasuk itu. Bergelar PhD, doktor ya, S3. Tapi ngomongnya perpuluhan juga, sama juga. Kalau mau dipelihara Tuhan supaya jangan mencuri uang Tuhan, bayar perpuluhan, begini begitu dan sebagainya. Puji Tuhan lah, semoga ini jadi berkat lah, ya. Semoga kita semua, ya, saya yakin sih umat pilihan Tuhan punya pengurapan dalam batinnya. Ini bedanya. Rasul Yohanes bilang, kau nggak perlu diajarin, engkau sudah punya pengurapan dalam batin. Bukan orang yang dipanggil ya. Bukan hanya orang dipanggil, tapi yang dipanggil dipilih. Karena dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi umat pilihan Tuhan, di dalam dirimu ada pengurapan. Engkau sudah ngerti. Tanpa harus diajarkan pun kau ngerti. Engkau sudah punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Engkau sudah punya hati untuk memahami. Karena dari mana itu? Dari pengurapan yang ada dalam batin. Jadi kalau umat pilihan Tuhan udah ngerti dia. Bahwa mengenai pemeliharaan Tuhan, mengenai manusia harus cari roti dulu, atau yang ini mengingat perjalanannya. Udah ngerti umat pilihan Tuhan maknanya. Ini saya menyampaikan ini mudah-mudahan saya hanya peneguhan aja lah. Meneguhkan hati umat pilihannya. Haleluya. Amin.